2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS datar 79-M.10-FT.1-11-2025 tanggal 5 Desember 2025. Dalam sidang putusan sela yang digelar di Pengadilan Tipikor, hakim menjelaskan poin eksepsi yang ditolak meliputi unsur memperkaya diri sendiri, besaran kerugian negara, hingga keterkaitan investasi Google terhadap Gojek dengan proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Hakim juga menyatakan surat dakwaan terhadap Nadiem sah menurut hukum sehingga perkara ini akan dilanjutkan. M.1.FT.1-11. Tadi disaksikan lagi bahwa hari ini Pak Nadiem tetap nggak boleh bicara. Dibawa cepat-cepat ke bawah dengan tidak jelas alasannya apa. Ini banyak alasan-alasan yang juga kita tidak jelas. Misalnya tadi audit BPKP takut sekali diberikan kepada kita. Itu juga ada apa? Ada apa dengan audit BPKP tersebut? Tapi nggak apa-apa, kita jalanin aja. Pak Nadiem membuat pesan tertulis yang ingin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menulis surat ini untuk dibacakan penasihat hukum saya. Walaupun saya sedih dengan penolakan eksepsi hari ini, saya... Kita ke kasus lain pemirsa, meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi haji 2023-2024, KPK belum menahan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfa Abizal Aziz sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi haji 2023-2024. Meski demikian, KPK belum menahan keduanya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Terkait penahanan Yakut Khalil Qomas dan Isfa Abidal Aziz, Budi mengatakan penahanan merupakan kebutuhan penyidik dan proses penyidikan masih terus berjalan. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. KPK juga mengungkap jumlah pengembalian uang dari Biro Travel Haji atau penyelenggara ibadah haji khusus mencapai 100 miliar rupiah. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah. KPK menghimbau agar seluruh pihak dan asosiasi Biro Travel Haji untuk mengembalikan uang yang berkaitan dengan kasus kuota haji. Kondisi kelas 6A. 6A. Ini kondisi kelas 5B. Jebol. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang, plafon di ruang kelas SDN 05 Pademangan Timur, Jakarta Utara roboh pada Senin pagi. Plafon yang ambruk terjadi di 5 ruangan kelas dan 1 bagian lorong sekolah. Air juga mengalir deras dari celah-celah atap yang roboh. Sebelum plafon ambruk, para siswa sedang menyantap sarapan makanan bergizi gratis atau MBG di kelas. Para siswa dan guru yang panik langsung meninggalkan kelas. Diduga penyebab robohnya plafon sekolah lantaran hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur Jakarta sejak Senin dini hari. Pak, itu saat kejadian berarti proses belajar mengajar sedang berlangsung? Sedang berlangsung. Ada korban Pak saat itu? Tidak ada, alhamdulillah kita semua sudah alihkan. Ketika jebol itu kita langsung antisipasi, anak-anak suruh pada pindah tempat duduknya, suruh keluar dan suruh bawa tas-tasnya untuk bisa kondisinya di bawah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka akibat musibah ini. Saat ini BPBD Jakarta dibantu lintas sektor masih menangani ambruknya plafon ruangan kelas di SDN 05 Pademangan Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anyus melaporkan. Demi memberikan pelayanan paripurna bagi tamu Allah, ratusan calon petugas haji 2026 terus menjalani serangkaian tempat fisik dan mental. Meski dihadapkan pada cuaca yang tidak menentu, semangat para peserta tidak surut untuk membentuk pribadi yang disiplin dan kompak. Kita simak informasi selengkapnya. Dinginnya pagi dan rintik gerimis tidak menyurutkan langkah para calon petugas haji 2026 untuk memulai aktivitas. Diawali dengan pemanasan di dalam ruangan, kelenturan fisik diasah agar siap menghadapi padatnya agenda diklat.
Saat gerimis mereda, kegiatan berlanjut dengan jalan pagi bersama. Di sini, kebersamaan mulai terjalin. Tak hanya sekedar langkah kaki, namun juga menyatukan hati antar petugas yang akan menjadi keluarga besar di Tanah Suci nanti. Kedisiplinan pun semakin dipertajam melalui apel pagi. Dalam barisan yang rapi, setiap peserta diajak untuk menguatkan kembali niat tulus mereka sebagai pelayan jemaah. Ketangguhan mental kemudian ditempa melalui latihan baris berbaris. Yang masih di kamar segera keluar. Setiap derap langkah tegap dan perubahan formasi menjadi simbol bahwa tanggung jawab besar membutuhkan keselarasan dan kepatuhan pada satu komando. Dalam tugas haji, ketepatan waktu dan kesiagapan adalah harga mati, dan semuanya dimulai dari derap langkah yang serempak di pusat diklat ini. Tujuan dari PBB itu ada untuk mendisiplinkan lah, yang mungkin dari latar belakang yang berbeda. Ya kalau kita namanya tentara ya sudah biasa, tapi orang sipil mungkin yang biasanya tidak istilahnya mengikuti aturan-aturan yang disiplin ya sedikitlah untuk tahu apa itu semi militer itu. Dengan kesiapan fisik yang prima dan kekompakan yang terjaga, para petugas ini siap menjadi garda terdepan dalam mengamalkan tagline haji tahun ini, yakni memberikan rasa nyaman dan keramahan pada setiap jamaah Indonesia. Dari Jakarta, Ika Kesuma, Eti Juwistari, iNews melaporkan. Bukan itu tadi dapat banjirnya. Berapa? Oh, gede ya? Warga sekitar wilayah Sunter, Jakarta Utara digegerkan dengan ditemukannya ular jenis piton sepanjang 3 meter. Pasca hujan deras yang terjadi sejak kemarin sore hingga Senin sore membuat binatang melata jenis piton atau sanca sepanjang 3 meter keluar dari sangkarnya. Ular didapati warga di depan Apotek Kanti, Sunter Agung, Jakarta Utara pada pukul lebih dari jam 11 siang. Sementara di perumahan Muara Karang Blok 7, Jakarta Utara, seekor ular piton dengan panjang hingga 3 meter juga didapati warga di dalam rumah. Akhirnya, ular dapat dihalau keluar rumah. Diimbau warga waspada pasca banjir yang merendam pemukiman karena ular kerap muncul dan mencari tempat kering di dalam rumah. Pemirsa, banjir merendam puskesmas di Sukabumi, Jawa Barat hingga membuat sejumlah pasien harus dievakuasi. Banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah mengakibatkan kemacetan yang panjang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan Puskesmas Pelabuhan Ratu terendam banjir. Sejumlah ruangan pelayanan hingga perawatan terendam setinggi 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir tersebut, 10 orang pasien dan tenaga medis terjebak di dalam ruangan. Petugas Basarnas Sukabumi mengevakuasi pasien yang dirawat ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Basarnas melakukan evakuasi terhadap 10 orang yang terdiri dari pasien dan keluarga pasien dan pegawai Puskesmas Pelabuhan Ratu. Untuk tinggi air yang ada di Puskesmas Pelabuhan Ratu sekitar 50 cm sampai 1 meter. Sementara itu banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah. Antrian panjang kendaraan besar di jalur Pantura terlihat baik dari arah Semarang ke Surabaya atau sebaliknya. Kemacetan hingga 3 km ini akibat banjir dan curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Senin pagi. Petugas dikerahkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas, namun belum ada rekayasa lalin yang dilakukan.
Dari Sukabumi dan Kudus, Tim Liputan iNews melaporkan.